mendekatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Bu Yusi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah. Nah, sesuai dengan jadwal kita ya Bu, pagi ini Ibu akan melaksanakan supervisi akademik ya Bu. Yang Iya. saya kebetulan ditunjuk sebagai supervisornya ya Bu ya. Nah, apakah Ibu udah siap untuk supervisi hari ini? Insya Allah siap ya Bu, Ya. meskipun suka agak deg-degan ya gitu Ya. kalau mau supervisi. Nggak usah deg-degan Bu, Ya. Ibu santai aja ya, nyaman aja. Mengalir aja Mengalir ya. aja ya Bu ya, jangan tegang gitu ya. Nah, kalau boleh tahu hari ini kita supervisi di kelas apa ya Bu? Saya tuh hari ini di kelas 11 MIPA 2 Bu. Oh, di kelas Ya. 11 MIPA 11 MIPA 2. 2. Kira-kira topik pembelajaran apa yang akan Ibu angkat pada hari ini? Sekarang tuh saya membahas mengenai Indonesia pasca proklamasi Bu. Oh, Indonesia pasca proklamasi ya. Iya. Sejarah ya Bu ya? Iya, sejarah. Apakah Ibu sudah mempersiapkan semua perencanaan? Udah siap ya Bu ya? Perencanaan sudah siap Bu. Ini saya Dengan bawa ya. semua medianya Ya, ya Bu ya, Ibu akan dokumennya ya. menggunakan media apa Bu nanti? Ini kalau untuk dokumen nih sudah Ya. ada silabus, RPP, Ya. gitu ya. Di sini sudah ada prota promes gitu ya. Luar Kemudian biasa. penilaiannya ini Iya. juga ada bank soalnya. Bank ya, Bu, soalnya. gitu. Nah untuk hari ini media saya hanya saya menggunakan pembelajaran manual ya Bu. Iya. Jadi menggunakan whiteboard aja. Whiteboard aja. Gitu, ya. Luar biasa, ternyata Ibu sudah mempersiapkan ya. Iya. Perencanaannya lengkap. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar ya Bu supervisinya. Ibu sudah siap tempur ternyata Ya, Indonesia. insya Allah ya Bu. Nah, biar lebih fokus ya Bu ya, saya ingin tahu kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan dari perencanaan atau dari pembelajaran hari ini, yang akan Ibu tekankan itu pada bagian mananya Bu? Ya, kalau yang ingin saya tekankan itu adalah cara saya mengajar ya Bu, itu yang ingin saya Iya. tekankan. Jadi saya tuh inginnya ketika pembelajaran itu kan nanti sistemnya itu diskusi ya Bu, ada Iya, pembelajaran iya. secara berkelompok. Nah, saya ingin saya ingin lebih bisa merangsang anak-anak, menstimulus anak-anak ya, iya. biar anak-anak itu terpacu gitu Iya, ya, iya, potensi-potensinya iya, itu iya. muncul gitu Bu, keluar Iya, iya, gitu. Terutama dalam segi komunikasi Iya. gitu Bu, karena kadang-kadang kalau diskusi, kalau presentasi itu ada aja ya anak-anak Iya, iya. yang kurang begitu aktif gitu. Oh, Nah, iya, iya. saya Pasif tuh- ya, Bu, ya? Iya, Iya. saya tuh pengen menstimulus itu Bu. Oh, jadi Bu Siska, yang ingin Ibu Siska kembangkan itu bagaimana Bu Siska menstimulus gitu, Iya, ya, merangsang merangsang. supaya anak itu bisa lebih aktif Iya, ya. terutama dalam Iya. komunikasinya gitu Bu. Luar biasa sekali Bu, yang ingin Ibu kembangkan, mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi ya Bu ya. Oke Bu, karena waktunya sudah mendekati jam pembelajaran, mari kita dimulai aja supervisinya, kita masuk kelas Ya, aja. langsung masuk kelas aja ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya, ini mengawali hari pertama kita masuk sekolah itu setelah libur Idul Fitri ya. Semangat sekarang? Semangat. Atau aroma-aroma lebarannya masih terasa? Masih. Ya, tapi udah lama lebarannya juga ya. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Nah, untuk doa hari ini silakan dipimpin oleh Jihan. Jihan, silakan pimpin doanya. Pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Siap menerima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen dulu ya. Oke, Ibu mulai absen dulu. Andini hadir. Anggun hadir. Bagas. Citra hadir. Davina hadir. Dea Reka hadir. Dina Nabila
ada. Marsha, Meli hadir, Mila, Muhammad Gempar, Muhammad Riksa, Salma hadir, Sarah hadir, Siti Aulia, Tia, Etika hadir, Wianda, Yogi, Lina hadir, Windy hadir. Oke, sudah selesai ya. Oke, kalian silakan lihat di bawah meja kalian kalau misalkan ada sampah silakan bersihkan dulu. Kemudian juga pakaiannya silakan rapikan dulu ya sebelum kita mengawali pembelajaran. Boleh. Oke, materi kita di hari ini adalah mengenai Indonesia pasca proklamasi ya. Jadi Indonesia setelah proklamasi. Nah, kita flashback lagi materinya ke materi kita sebelumnya ya. Sebelumnya kita itu mempelajari materi ketika Indonesia itu berupaya untuk mencapai kemerdekaan ya. Sebelumnya ya, kalian itu sudah pernah membuat sebuah kronologi adanya kekalahan Jepang. Oleh siapa Jepang itu kalahnya? Oleh pihak sekutu yang di dalamnya itu ada Amerika, ada Inggris juga, ada Rusia juga, gitu. Jepang dikalahkan oleh pihak sekutu dengan dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Ya, masih ingat ya? Itu ada 2 kota yang dibom oleh Jepang. Ya, di tanggal yang berbeda. Hiroshima di tanggal berapa? 6. Ya, dengan bomnya itu apa namanya bomnya? Itu. Sedangkan kalau Nagasaki di tanggal berapa? 9 Agustus tahun 1945. Nama bomnya apa? Oke. Nah, Indonesia tahu apa kalau Jepang ini sudah kalah? Ya, karena saluran radionya itu diblokir oleh Jepang supaya orang Indonesia nggak tahu ya. Tapi ada satu orang Indonesia yang saat itu mengetahui bahwa Jepang yang muda, gitu perihal pelaksanaan proklamasi. Nah, ini perdebatannya sampai yang golongan tua itu dibawa kemana? Rengas Dengklok ya. Nah, di Rengas Dengklok pada akhirnya disepakati bahwa proklamasi itu akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus. Pada akhirnya singkat cerita tanggal 17 Agustus itu dilaksanakan proklamasi ya. Dibacakan oleh siapa? Nah, teks proklamasi ini bukan hasil pemikiran dari satu orang saja, melainkan dari beberapa orang. Siapa saja yang berperan? Ya. Ketika pembacaan teks proklamasi ini, apakah Soekarno saat itu sudah menjadi presiden? Belum. Ya, ternyata Soekarno belum jadi presiden. Indonesia merdeka. Ya, kejadian pasca proklamasi. Nah, untuk pembahasan situasi Indonesia pasca proklamasi, Ibu akan bentuk kalian itu dalam beberapa kelompok ya. Jadi kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Silakan kalian saja yang memilih kelompoknya ya. Bisa dengan teman di belakang bangku kalian. Oke, silakan kalian mulai untuk berkumpul dengan kelompoknya. Delapan provinsi ya, yang provinsinya itu harus tertulis. Semua ditulis. Ada 8 kan? Sedikit cuma 8. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Kalimantan, Borneo di Kalimantan kan? Itu aja poin-poinnya aja, nggak usah ditulis kalimat itu. Borneo Hasil sidang pemilihan presiden, terus pengesahan UUD 45 cuma kita kumpul. Gitu aja. Ini mah yang tanggal 19. Ini weh, pengesahan UUD 45 pemilihan presiden. Segitu kumpul. Ribut.
hiji deui kurang Aman. yang 22 Agustusnya. Nah, ini juga yang 19 Agustusnya masih kurang. Ini 18 Agustusnya kurang hiji, kurang hiji. Sama kan tanya tidak syaratnya kan Aya dua, saya sampai ayah target 2 Bu dan ditulisnya cuma 1. ya dua, ada dua kan semuanya. WT kan dapat lagi. Ya, harusnya. Ya, 8 bagian tuh apanya? Sekarang, tengah, awalnya sudah kecil. Neo, ya. Kecil aku baru. Saat keputusan 3 TI ya. Ketiganya pembentukan komite nasional. Ya, oke, silakan kalian untuk mengkomunikasikan ya, untuk mempresentasikan bagaimana hasil diskusi kalian mengenai tugas yang sudah kalian buat mengenai kondisi Indonesia setelah Indonesia itu merdeka. Nah, sekarang kelompok mana yang mau presentasi duluan? Nggak tahu? Ya, Ibu tunjuk ya kelompoknya Jihad. Silakan Jihad bersama teman-temannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Indonesia pasca proklamasi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI atau pengesahan Undang-Undang Dasar, lalu memilih presiden dan wakil presiden, sama membentuk komite nasional. Pada tanggal 19 Agustus 1945, pembagian provinsi di Indonesia. Wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sunda Kecil, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi. Dan pada tanggal 22 Agustus 1945, yaitu sidang ketiga PPKI, menghasilkan pembentukan Komite Nasional Pusat atau KNIP, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok berikutnya, kelompoknya Salma. Assalamualaikum. 19 dan 22 Agustus. Hasil sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus
Ya, silakan kalian coba buka dulu halaman 167. Sudah ketemu? Ya. Kira-kira kalian bisa menjawabnya? Ya, bisa ya. Kalian bisa menjawabnya. Oke, kita akan bahas yang di halaman 167 ini minggu depan ya. Oke, waktunya juga ternyata sudah cukup ya. Nah, di hari ini kita membahas mengenai Indonesia pasca proklamasi. Nah, Ibu berikan konfirmasi untuk Indonesia pasca hasil diskusinya bahwa di tanggal 18 itu ada apa? Pemilihan presiden, wakil presiden, terus mengesahkan tanggal 19-nya membagi provinsi, kemudian membagi 12 departemen ya, atau sekarang itu kementerian. Kemudian di tanggal 22-nya ya, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP ya. Kemudian Membentuk Partai Nasional. ya, Partai Nasional Indonesia. Lalu berikutnya ada Membentuk Badan Keamanan. Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, dengan demikian sampai di tanggal 22 Agustus 2045 ini berarti di Indonesia sudah ada ya, maka memang sudah cukup ya di Indonesia. Tinggal apa kira-kira yang belum ada? Ya, yaitu pengakuan dari negara lain. Ya, ini yang nantinya akan diproses oleh Indonesia supaya kemerdekaannya itu diakui oleh negara lain. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita akan mempelajari mengenai perjuangan bangsa Indonesia ketika melawan pihak sekutu. Ya, kemudian kita juga akan bahas jawaban dari pertanyaan tadi yang ada di halaman 167. Nah, jadi silahkan kalian untuk mencari-cari sumber mengenai perlawanan Indonesia terhadap sekutu, baik itu sumber digital ataupun sumber buku. Ya, oke, untuk hari ini adakah pertanyaan? Sudah cukup paham ya semuanya? Ya, silakan kalian persiapkan untuk pembelajaran minggu depan. Ya, kalian semangat terus belajarnya. Ya, oke, hari ini Ibu tutup. Oh iya, ada yang mau refleksi hari ini? Nilai-nilainya apa yang kalian dapatkan? Mungkin yang pertama dapat mengetahui kejadian-kejadian setelah proklamasi. Yang pertama, mungkin terjadi pemilihan presiden pada tanggal 18 Agustus, lalu di tanggal 19-nya dicapainya pembagian 8 daerah di Indonesia, dan yang terakhir di tanggal 22 terjadi pembentukan Komite Nasional, PNI dan BKR. Ya, nilai-nilai yang didapatkan dari pembelajaran hari ini kira-kira apa, Dika? Perjuangan gitu. Ya, ada nilai-nilai perjuangan. Oke, pembelajaran hari ini kita akhiri. Jangan lupa kalian untuk mempersiapkan ya pembelajarannya di minggu depan. Oke, Ibu tutup pembelajaran kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi penampilan Ibu sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah ya Bu sudah bisa terlewati. Ya, terlewati. Bagaimana gitu. perasaannya Bu Siska? Alhamdulillah lega Bu. Lega. Nah, saya ingin tahu Bu, menurut Ibu performa Ibu, penampilan Ibu hari ini bagaimana menurut Ibu? Saya itu tadi di kelas. Performa saya itu menurut saya ya, saya cukup terbantu dengan keaktifan anak-anak. Oh, iya gitu ya. Tadinya saya kan pesimis juga kalau misalkan saya terlalu aktif, nanti anak-anaknya pasif gimana gitu ya. Tapi ternyata saya mencoba untuk aktif dan anak-anaknya mendukung gitu ya terhadap pembelajaran hari ini. Jadi saya merasa bahwa pembelajaran hari ini cukuplah gitu bisa dikatakan. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, dari penampilan Ibu tadi di kelas, kira-kira menurut penilaian Ibu sendiri apa sih yang sudah baik dan apa yang harus perlu ditingkatkan kembali menurut Ibu? Ya, yang sudah baik itu adalah ketika anak-anak itu diskusi ya, ketika mereka itu diskusi
saya melihat gitu upaya dari mereka itu mencari sumbernya seperti apa gitu, terus mereka bisa bertukar pikiran ya. Nah itu yang sudah baik. Terus mungkin yang perlu saya kembangkan adalah saya ingin melatih anak-anak ketika presentasi ya Bu gitu. Jadi kan presentasi masih baca ini ya, masih baca buku gitu. Nah saya inginnya anak-anak supaya lebih paham gitu ketika berdiskusi, sehingga ketika presentasi itu mereka bisa lancar menyampaikan tanpa harus membaca buku gitu. Jadi baca bukunya paling sedikit-sedikit. Gitu, ya. Jadi yang sudah baik menurut Bu Siska itu Bu Siska sesuai dengan harapan tadi pada Pra ya, ingin merangsang anak supaya bisa lebih aktif dalam diskusi, jadi tidak hanya diam. Dan yang ingin dikembangkan, ditingkatkan itu bagaimana sih presentasi anak bisa spontanitas gitu ya, tanpa membaca textbook gitu ya, jadi bisa inisiatif mengeluarkan pendapatnya. Jadi jangan terlalu terpaku gitu ya, pada textbook atau pada literatur yang lain ya Bu ya. Oke, bagus ya Bu ya. Nah kira-kira ada nggak sih kendala Bu dari pembelajaran tadi, masalah atau kendala yang Ibu hadapi? Sebenarnya bukan kendala yang begitu berarti ya Bu gitu. Kendala yang tadi dihadapi itu adalah anak ada yang tidak membawa sumber. Ya, ada yang tidak membawa sumber. Buku sumbernya itu nggak ada gitu, nggak bawa gitu. Bahkan saya suka menyarankan gitu, boleh bawa buku sumbernya itu berupa digital gitu ya, digital, tapi ternyata tidak punya juga gitu, hanya belum mendownload gitu. Ini membuktikan bahwa anak tersebut memang masih belum siap untuk belajar hari ini. Berarti masalahnya itu kesiapan ya, belum kesiapan murid mungkin yang harus dipersiapkan. Nah kira-kira untuk solusinya apa sih Bu supaya murid itu bisa lebih siap gitu? Ya saya biasanya ya kalau tadi di akhir pembelajaran tuh memberitahu gitu, minggu depan tuh kita akan belajar tentang ini, ya minggu depan kita belajar tentang perlawanan terhadap sekutu, itu kalian harus mempersiapkan ini gitu ya Bu. Jadi paling dikasih tahu dulu dari jadi sebelumnya dikasih pemberitahuan dulu. Paling gitu solusinya ya. Solusinya ya mungkin untuk pembelajaran berikutnya mungkin akan Ibu terapkan ya, solusi tersebut akan Ibu terapkan. Bagaimana sih supaya murid itu lebih siap ya Bu ya? Nah kira-kira Ibu akan mempraktekkan kembalinya kapan Bu supaya anak itu lebih siap? Karena tadi kan kata Ibu anak-anak masih ada yang belum siap, nggak bawa buku digital dan sebagainya. Kira-kira akan memperbaiki pembelajaran lagi kira-kira kapan Bu? Minggu depan Bu. Oh ada di kelas yang sama? Kelas yang sama, karena memang kita tahu nih masalahnya minggu ini, jangan jauh-jauh ya ke minggu-minggu selanjutnya supaya gitu. lebih ini Jadi permasalahannya ada, solusinya harus sudah ditemukan langsung gitu kita tahu perbaikannya seperti apa. Jadi minggu depan Ibu akan perbaiki masalah yang tadi. Iya betul Bu. Oke Bu Siska, luar biasa sekali. Gimana perasaannya Bu hari ini setelah kita mau bincang-bincang dikit, ngobrol-ngobrol dikit? Dan setelah supervisi ini tadi kan sebelumnya ada pra-supervisi, ngobrol dulu, terus supervisi, terus ke pasca supervisi. Nah saya jadi tahu gitu ya apa yang menjadi kelemahan gitu, apa target saya, kemudian bagaimana solusinya, itu jadi saya paham gitu setelah adanya supervisi ini. Terus juga saya jadi terpacu untuk memperbaiki Mudah-mudahan ya Bu ya, minggu depan Ibu bisa memperbaiki dan insya Allah hasilnya sesuai dengan ekspektasi Ibu tapi menurut saya Ibu udah hebat kok tadi di kelas paling masih banyak yang harus ditingkatkan Mungkin itu saja ya Bu bincang-bincang kita hari ini. Mungkin nanti kalau saya ada yang akan kita bicarakan lagi, mungkin Ibu bisa kontak saya atau saya akan kontak Ibu ingin melihat perkembangan kelas yang tadi gitu minggu depan, apakah sudah ada perubahan atau belum. Terima kasih banyak ya Bu Yusi gitu, sudah memberikan jadi dengan adanya supervisi ini saya jadi terpacu lah gitu. Sama-sama Bu, kita saling belajar aja. Terima kasih Bu Siska.